Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiana Dansyah dari kelas 12 S1 absen 24. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian praktek SMDG dengan materi pembelajaran fungsi produksi. Untuk yang pertama, pengertian tahap praproduksi, yaitu salah satu tahap dalam proses pembuatan film. Pada tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan film meliputi 1. Analisis ide cerita. Hal ini sangat diperlukan agar pembuatan film lebih terfokus, terarah, dan sesuai. Untuk yang kedua, menyiapkan naskah. Naskah diperlukan sebagai elemen penting dalam pembuatan video agar alurnya runtut. Untuk selanjutnya, yaitu pembentukan tim produksi. Pembentukan tim produksi ini atau kru biasanya disebut juga kerabat kerja, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai profesi atau keahlian berbeda-beda, tetapi setelah disatukan menjadi sebuah tim yang kompak sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Untuk selanjutnya, menyusun jadwal dan budgeting. Jadwal atau working schedule disusun secara rinci dan detail, kapan saja, siapa saja, biaya, dan peralatan apa saja yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya, membuat syuting script. Syuting script dilakukan untuk mendapat gambaran dari video yang akan dibuat supaya hasilnya maksimal. Untuk selanjutnya, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan agar mengetahui berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pembuatan video tersebut. Untuk yang selanjutnya, rapat tim produksi. Di dalam pertemuan ini akan dilakukan diskusi teknis pelaksanaan produksi. Masing-masing profesi menyampaikan persiapan yang sudah dan sedang dilakukan serta mencari solusi permasalahan yang belum terselesaikan di dalam membuat video. Untuk yang selanjutnya, menyiapkan kostum dan properti. Memilih dan mencari pakaian yang akan dikenakan tokoh cerita beserta propertinya dan aksesorisnya. Lalu untuk selanjutnya, menyiapkan peralatan. Untuk menghasilkan hasil film yang baik, maka diperlukan peralatan yang lengkap dan berkualitas. Peralatan yang diperlukan antara lain contohnya clipboard, proyektor, lampu, kabrol, TV monitor, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, casting pemain. Memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam film tersebut atau video tersebut. Untuk yang selanjutnya, mengenal kamera video. Kamera video adalah perangkat perekam gambar video maupun menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Beberapa jenis kamera yang digunakan saat ini yaitu ada kamera foto, still photography, kamera film, cinema photography, kamera video, video fotografi. Untuk yang selanjutnya, istilah-istilah dalam video shooting. Ada panning, tilting, tracking, crane, dan following. Ini untuk selanjutnya, pengertian tahap produksi. Produksi adalah proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Beberapa faktor yang penting yang perlu diperhatikan adalah 1. Manajemen lapangan. Manajemen lapangan meliputi manajemen lokasi, talent koordinasi, manajemen waktu, dan kru koordinasi. Untuk kegiatan syuting dibedakan menjadi 3, yaitu outdoor, indoor, dan visual effect. Lalu tata setting. Tata setting merupakan bangunan latar belakang untuk keperluan pengambilan gambar. Lalu selanjutnya, tata suara. Tata suara untuk menghasilkan suara yang baik, maka diperlukan jenis mikrofon yang tepat dan berkualitas. Lalu untuk selanjutnya, tata cahaya. Penataan cahaya dalam produksi film sangat menentukan bagus tidaknya kualitas film tersebut. Untuk selanjutnya, tata kostum. Tata kostum atau wardrobe, pakaian yang dikenakan pemain disesuaikan dengan isi cerita atau tema dari cerita film tersebut. Yang terakhir yaitu tata rias. Tata rias pada produksi film berpatokan pada skenario. Lalu pengertian tahap pasca produksi. Pasca produksi adalah tahap akhir dari pembuatan media video. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Editing.
Editing adalah merangkai gambar dengan gambar, gambar dengan suara, suara dengan suara menjadi satu rangkaian yang kronologis sehingga mempunyai pesan sesuai dengan naskah dan enak ditonton serta menghibur para penontonnya. Untuk editing ada 3 bentuk, yaitu pertama cut, mix, dan fade. Jenis editing dibedakan menjadi 2, yaitu ada linear editing dan non-linear editing. Perangkat lunak untuk editing itu contohnya seperti Final Cut Pro, Adobe Premiere, Sony Vegas Pro, Final Studio, dan After Effects, serta apabila di handphone itu ada KineMaster dan Photoshop. Untuk yang selanjutnya mixing. Mixing merupakan kegiatan memadukan gambar dan suara agar menjadi satu kesatuan program yang enak dilihat dan didengar. Untuk selanjutnya preview. Setelah editing dan mixing selesai, maka akan dilakukan preview. Preview melibatkan sutradara, ahli materi, ahli media, dan penulis. Lalu untuk selanjutnya uji coba. Uji coba sangat diperlukan karena kadang apa yang dikonsepkan oleh penulis dan para ahli belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan atau kenyataan yang sebenarnya. Lalu untuk selanjutnya revisi. Setelah uji coba dilakukan, kalau ada masukan dari lapangan maka revisi harus dimasukkan dan film akan segera diperbaiki. Untuk selanjutnya distribusi atau siaran. Setelah semua sudah sesuai dengan perencanaan dan cocok untuk dimanfaatkan di lapangan, maka tahap terakhir yaitu distribusi atau disiarkan, yaitu film dapat diedarkan secara umum serta dapat diperhatikan atau ditonton oleh banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.